dan ibadah, karena berkumpul dalam menuntut ilmu. Apalagi kalau berbuah amal yang memang dengan itulah kita ditimbang nanti di akhirat. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, berada dalam kehidupan yang diridai. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan keburukannya, maka tempatnya adalah jurang neraka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita semua. Ma'asyiral kiram, 2/3 sudah lewat. Andainya di 2/3 itu, andainya kita mungkin tersiar-siar atau mungkin kurang semangat, tetapi jangan sampai 10 terakhir ini kita patah semangat, karena ini adalah ibarat putaran-putaran finalnya, dan setiap malamnya menjanjikan. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadikan 10 malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau meninggalkan seluruh hal yang berkaitan dengan dunia. Beliau meninggalkan 9 istri. Kalau tuan-tuan sedih meninggalkan 1 istri, bayangkan meninggalkan 9. Sama kalau orang bahagia dengan 1 istri, bayangkan kalau punya istri 9, tak boleh. Iya, 4 langsung. Subhanallah, 1 aja begini bahagia, apalagi lebih 4 ya. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral kiram, jadi beliau meninggalkan itu, dan subhanallah, dan beriktikaf di masjid. Karena apa? Karena beliau tak boleh lewatkan setiap saat, karena Allah rahasiakan waktunya sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Rahasiakan waktunya karena dia sangat bernilai tinggi, mubarakah, penuh dengan keberkahan, pahalanya tak ternilai, lebih dari 1000 bulan beribadah. Umur 83 tahun kita beribadah, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, baca Quran, zikir, tasbih, tahmid dan seterusnya, sedekah, infak, zakat dan sebagainya. Seolah-olah kita beribadah itu selama 1000 bulan lebih. Andainya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau ada setiap tahun ada orang kaya raya, jemaah masjid raya, ya, setiap yang bersalaman dengannya, kita berbaris tuh depan rumah masing-masing, setiap yang salam dengannya dapat salam tempel. Tidak banyak, hanya 1 miliar. Kira-kira ada tidak yang berani tidak meninggalkan pekerjaannya? Saya ulang lagi, sampai wak suruh togak ada di tepi lobo tu, air togak selama 10 hari, nya nak tantun tai kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Siapa yang togak dapat 1 miliar. Sancu ibu satu togak. Iya je. Apa? Pasti ikut dia togak itu. Iya tak? Apa lagi awak tak pernah nengok miliar tu kecuali ongko. Iya tak? Sosok ngok metong nol dah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 1000 berapa padahal? 1000 juta ya? Kau buat nol? 9. Kasan nol ku baharago masa tuntun. Kaum muslimin dan muslimat, andainya setiap orang yang bertemu dengannya, menunggu kedatangannya, ikut berdiri menyambutnya, nan stroke pun minta diborol ke kursi roda. Apa damam? Caklah pokok dari dapat. Cak damam. Ya, kaum muslimin dan muslimat, amak-amak yang menyusui anak, tahan tagak situ dia tu. Cak nyusul sambil tagak. Apa sebab? 1 miliar. Nah, ini Allah janjikan kita seolah bekerja selama 1000 tahun lebih.
Dan siapa yang di malam itu bersama Lailatul Qadar, maka dia dapat jatah itu. Subhanallah, dengan syarat ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahala daripadanya. Sama dengan tadi, kalau ada yang bagi 1 miliar setiap yang bertemu, pasti ikhlas. Pasti ada nanda ikhlas ke cerita gak? Tiap hari berdiri di tempat itu, dia nak tondo. Kalau tondo kaum muslimin dan muslimat. Iya. Andainya, jangankan setiap orang yang ditemui, andainya siapa yang beruntung dapat, yang tak beruntung tak dapat, itu pun kita akan ikut. Akan ikut menanti, berdiri di situ. Capek-capeklah, mana tahu 1 miliar jadi rezeki saya. Dan tak mungkin kita kecuali bawa, kerahkan seluruh keluarga, anak, ayah, emak, cucu, cicit dan sebagainya, suruh semua. Kalau tak tempus di awak lain dapat kan, gitu. Dusuanya baiti situ. Ke awak mungkin awak tak dapat adanya, tapi tiba di cucu dah dapat. Kenek lo mau tahu no umurnya tu dak cina ba anda ambil dia kan nyono. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam, idza dakhala al-ashru ahya lailah, apabila masuk 10 malam pertama bulan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ahya lailah, dia hidupkan malamnya. Berkata Imam An-Nawawi, maksud ahya lailah yakni la yanam, dia tidak tidur. Jadi kalau seandainya tuan-tuan nanti perlu tidur, di bulan Syawal aja tidur. Karena untung juga sekarang kan ada pembatasan, tidak boleh kamu dia kau liu lainnya. Iya Jo, yang tak boleh kamu dik kali liu. Kaum muslimin dan muslimat, kini bontong nombor bini di liu, nombor bini di mudia ugi, yang bini di liu ini kan mudik tak boleh, mudia tak boleh kan. Kalau ulah tak jual serius ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau tidur, Nabi alaihissalam pada asalnya memang kurang tidur di bulan Ramadan, tetapi di 10 terakhir sempurna tidak tidur. Wasadda mi'zarah, dan mengikatkan ikat pinggangnya, sarungnya. Ini bahasa oleh ulama ditafsirkan dengan dua. Satu, kinayah, bila seseorang akan melakukan pekerjaan yang berat, pekerjaan yang memerlukan kesungguhan, yang memerlukan tenaga yang kuat, biasanya dia kencangkan ikat pinggangnya supaya kekuatannya tersimpan dan tersimpul. Yang kedua maknanya adalah dia tidak akan membuka lagi ikat pinggangnya, yaitu tidak menghampiri keluarganya di malam-malam Ramadan. Dan bukan hanya sampai di situ, wa aiqadha ahlah, dan dia membangunkan keluarganya. Sebab Nabi alaihissalam tidak ingin sendiri, tetapi harus bersama-sama, dihidupkan malamnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu Nabi alaihissalam seperti hadis riwayat Aisyah dalam Sahih Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi alaihissalam beriktikaf di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kalau Nabi yang diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang, kalau beliau yang dijamin masuk surga, masih bersemangat begitu besar yang tak ada lawannya menghidupkan malam-malam ini, bagaimana dengan kita yang serba kekurangan, yang serba miskin, miskin ilmu, miskin amal, miskin infak, miskin sedekah, bahkan miskin hati, hati penuh dengan penyakit-penyakit. Riya sering menghampiri, hasad sering bersarang di hati, iri apalagi, riba menghiasi majlis kita.
tambah utang yang tak utang nanda babayu. Ada pengakuan lah bayu sotang tu. Ini sabona ni. Allah sebetang na. Biar baju. Dalam ben sebetang na. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ndak catat, kalau ndak tercatat bahasa bin balik ya. Caklah bayi 2 kali nak apa. Apa dah lebih keselasinan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak sekali mata yang tak terjaga pandangannya, lisan yang kadang-kadang mungkin juga sering berdusta, janji yang tak tertepati, nazar yang belum terbayar. Berapa banyak kaum muslimin orang yang kita sakiti, bahkan mungkin keluarga, anak dan istri sendiri. Kita membutuhkan pemutihan ini. Mudah-mudahan di salah satu malamnya kita berhak mendapatkan Lailatul Qadr, yang mana lebih baik dari 1000 bulan, dan malam itu kita dapat pemutihan catatan dosa-dosa kita. Alangkah bahagianya andainya di malam itu kita mendapatkan dan kita dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah dan sering iktikaf di 10 terakhir. Nah, seringnya Nabi iktikaf di 10 terakhir menandakan bahwa itu waktu yang paling utama, karena Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang di 10 terakhir Ramadan, maka itu menandakan bahwa sesungguhnya itulah waktu yang paling utama. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, iktikaf syaratnya harus berniat karena Allah, karena innamal a'malu binniyat, bukan karena yang lain, bukan karena semangat bisa bertemu dengan orang lain. Bahkan iktikaf yang paling afdal adalah berkhalwat, tidak berhubungan sama sekali dengan orang lain, kecuali dalam salat, kecuali dalam salat kita yang mesti berjamaah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, walaupun demikian tetap juga dibolehkan untuk menanyakan berita tentang saudara kita ketika bertemu, bersalaman, kecuali dilarang. Sempat juga, na'udzubillah. Tapi kalau sempat itu terjadi, maka membatalkan iktikafnya. Atau yang ketiga, keluar dari masjid dengan tidak ada hajat atau darurat. Tidak ada hajat atau darurat, tiba-tiba terogak pembeli tongak ke paswati. Nah, maka tidak, nah itu membatalkan iktikafnya. Tapi kalau keluar untuk kebutuhan yang tidak dapat, tidak, misalnya untuk mandi, misalnya untuk buang hajat kecil atau besar, atau ada hajat masuk makan dan minum, atau untuk sesuatu yang sifatnya berobat karena sakit, maka yang demikian itu dibolehkan. Tentu saja ad-daruratu tuqaddar biqadariha atau biqadriha. Darurat itu dibatasi dengan sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak boleh dilebih-lebihkan. Andainya tidak ada yang mengantarkan makanan ke masjid, maka boleh pergi makan dulu ke tempat makan di sekitar masjid, dan setelah itu kembali ke masjid. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, iktikaf, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, pada asalnya adalah meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan orang lain. Makanya para ulama dan Nabi sebelumnya meninggalkan sampai mengajarkan ilmu pun mereka tinggalkan waktu itu. Dan memang kondisi saat itu orang banyak ulamanya dan orang rata-rata mengaji. Kalau kita terpaksa pula tetap mengaji di bulan Ramadan, karena banyak yang tak nampak batang hidungnya di masjid, di pengajian di luar Ramadan, maka terpaksalah di bulan Ramadan ada santapan rohani, setelah itu sebelumnya ada santapan jasmani. Jadi tidak cukup jasmani aja nanti puasa, termasuk rohani kita juga ikut puasa dengan ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan malam yang agung itu, sebab kita sudah berdiri menunggu
di rumah Allah tabaraka taala, kalau tidak bisa i'tikaf secara kulli, tapi terhalang oleh bayangan mereka. Ma'asyir kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan malam itu malam diturunkannya Al-Quranul Karim yang membuat umat ini mulia, yang membuat bahasa Arab terangkat, yang membuat Nabi SAW menjadi Nabi termulia, yang membuat malaikat Jibril yang mengantarkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, malam itu adalah malam keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Disebutkan oleh ulama seperti Ibn Rajab dan lainnya bahwa malam itu berkurang segala keburukan dan banyak sekali kebaikan-kebaikan di malam itu. Dan malam itu adalah malam pengampunan, sehingga ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Ya Rasulullah, ara'aita law adraktu lailatal qadri?" Wahai Rasulullah, andainya aku menemukan Lailatul Qadar. Berarti ada sebagian orang diberikan oleh Allah pengetahuan, dia merasakan adanya malam Lailatul Qadar itu, ada bedanya. Dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Andainya saya merasakan dapat Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Qala quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rabb, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Nama Allah Afuun, dan tuhibbul afwa, suka sifat pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Berarti Allah mencintai orang-orang yang suka memaafkan, karena itu sifat orang-orang hebat. Yang bisa memaafkan itu hanya orang-orang hebat. Yang menentukan hebat tidaknya kita bukan dengan pangkat, tetapi bagaimana kita bisa memaafkan sahabat dan kerabat. Ini ndak, biarlah mati so datang Allah Ta'ala betong ni. Subhanallah. Kaum muslimin lebih mudah berhitung di dunia ini daripada di akhirat. Lebih baik berhitung di sini. Antum kalau sudah maafkan langsung tercatat bagian dari orang yang bertakwa. Wal afina anin nas. Orang suka maafkan. Payah jadi tercatat seperti itu kaum muslimin dan muslimat. Dan antum bisa mendapatkan pahala orang yang puasa di siang hari, malamnya tahajud, hanya dengan melapangkan hati kepada siapapun kaum muslimin. Maka hilangkanlah sekat-sekat itu yang membuat amalan kita terhambat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan malam itu kepada kita semakin dekat, dan kita kepada Allah juga semakin mendekat. Sampai di sini dulu ya, tidak usah panjang-panjang, tapi sudah terlalu panjang juga. Terima kasih dan mohon maaf. Ada tanya? Ya, kalau tanya setengah jam jawabannya nanti. Dosa tanyalah. Baik, kita cukupkan sampai di sini karena ketua sudah menunggu-nunggu. Ada acara hati ke hati. Insyaallah semoga insyaallah terkesan di hati. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak,
yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.